Di Tokyo, polisi mengejar penjahat yang poster buronannya tersebar di mana-mana. Pria tersebut berhasil mencapai jalan yang ramai dan menyandera seorang gadis, mengancam akan menembaknya. Pada saat itu, dadanya mulai terasa sakit dan dia terjatuh ke tanah, di mana dia segera meninggal karena serangan jantung. Keesokan harinya, wakil direktur luar negeri berjalan keluar dari kantornya dan dikelilingi oleh sekelompok wartawan. Sebelum dia sempat memarahi mereka, dia juga terjatuh dan meninggal karena serangan jantung. Di dekatnya, seorang anggota Kongres yang dituduh melakukan pembunuhan dibebaskan karena kurangnya bukti, namun dia meninggal karena serangan jantung karena dia juga dikelilingi oleh wartawan. Seiring berlalunya hari, semakin banyak penjahat yang tiba-tiba meninggal karena serangan jantung di seluruh kota, bahkan di dalam sel mereka. Saat polisi dan media menyadari bahwa hal ini bukanlah suatu kebetulan, semua orang mulai membicarakan orang di balik kejadian ini dan memanggilnya Kira, yang merupakan pelafalan bahasa Jepang untuk kata pembunuh. Beberapa orang mendukung apa yang dilakukan Kira karena tingkat kejahatan sedang menurun, sementara yang lain berpendapat bahwa tidak ada manusia yang berhak berperan sebagai Tuhan seperti itu. Beberapa kelompok agama sebenarnya mengira bahwa Tuhanlah yang berada di balik semua ini, sehingga akhirnya menjatuhkan hukuman terhadap para pendosa. Suatu malam, sebuah siaran berita menginformasikan bahwa seorang pria telah membobol sebuah perusahaan keuangan dan menyandera para karyawannya. Saat Light melihat nama dan gambar penjahat di TV, dia segera mengeluarkan buku catatannya dan menuliskan namanya. Hanya dalam beberapa detik, reporter mengumumkan bahwa pelakunya tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Keesokan harinya di kampus, Light dan pacarnya Shiori mendiskusikan topik Kira. Shiori menentang tindakan Kira dan percaya pada hukum, dan menyatakan bahwa Light akan membantu orang dengan lebih adil ketika dia menjadi pengacara. Namun Light menceritakan bahwa dia telah kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Beberapa minggu yang lalu, ia meretas sistem kepolisian dan menemukan banyak kasus yang dibatalkan tanpa menangkap atau menghukum pelakunya. Menolak untuk mempercayainya, suatu malam dia pergi ke sebuah bar dan dia mendengar para penjahat tersebut berbicara tentang betapa mereka sangat menyukai pembunuhan. Segera mereka melihat Light menatap mereka dan mengancamnya dengan pisau ketika mereka menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memasukkan mereka ke balik jeruji besi. Shiori juga merasa muak dengan ceritanya, tapi Light tidak menceritakan akhir sebenarnya. Ketika dia meninggalkan bar, Light melemparkan buku hukumnya ke tumpukan sampah, karena merasa muak dengan keadaan sistem saat ini. Di dekatnya dia menemukan buku catatan misterius dengan tulisan Death Note di sampulnya. Dia membawanya pulang dan membaca halaman pertama, yang menyatakan bahwa nama siapapun yang tertulis di buku catatan itu akan mati. Light mengira itu hanya lelucon, tapi ketika dia melihat di berita ada seorang pembunuh yang berkeliaran, dia menulis nama itu di buku catatannya hanya untuk bersenang-senang. Keesokan paginya, dia membaca koran dan terkejut saat mengetahui bahwa penjahat tersebut telah tewas. Awalnya dia mengira hal itu hanya kebetulan, namun kemudian ketika dia sedang berjalan-jalan, dia melihat penjahat itu dari bar dan memutuskan untuk mencoba lagi. Light menulis nama pria tersebut di buku catatan sambil memperhatikan dari seberang jalan, dan yang mengejutkannya, pria tersebut tiba-tiba terjatuh dan meninggal karena serangan jantung. Sekarang dia yakin bahwa buku catatan itu kuat. Light membaca peraturan lainnya, buku catatan itu hanya berfungsi jika penulisnya dapat memvisualisasikan wajah orang tersebut dalam pikirannya, dan jika penyebab kematiannya tidak ditentukan dalam waktu 40 detik setelah menulis nama orang tersebut, mereka akan meninggal karena serangan jantung. Setelah itu Light pulang ke rumah, hanya untuk menemukan makhluk menakutkan yang memperkenalkan dirinya sebagai Ryo. Ternyata dia adalah malaikat maut dan hanya orang yang menyentuh buku catatan itu yang bisa melihatnya. Dia adalah orang yang menjatuhkan buku catatan itu untuk ditemukan oleh Light dan ingin melihat apa yang bisa dilakukan manusia dengannya, jadi Light bebas menggunakannya sebanyak yang dia mau. Setelah mendengar ini, Light bersumpah untuk menggunakan Death Note untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan. 4 bulan kemudian, polisi masih menyelidiki kasus Kira namun belum mendapatkan petunjuk. Salah satu detektif yang terlibat adalah Saichiro, yang juga merupakan ayah Light. Polisi sangat membutuhkan petunjuk sehingga mereka setuju untuk bekerja sama dengan L, seorang jenius misterius yang berkomunikasi dengan mereka melalui laptop yang ditangani oleh kepala pelayannya. L telah menganalisis data seluruh kejahatan misterius yang terjadi di seluruh dunia dan menyimpulkan bahwa L berada di Jepang. Untuk membuktikannya, dia membuat rencana dengan polisi. Beberapa waktu kemudian, Light menonton siaran khusus di seluruh dunia yang menampilkan seorang detektif bersumpah bahwa dia memiliki cukup bukti untuk menangkap Kira.
Namanya ada di layar, jadi Light segera menuliskannya di catatan kematian dan pria itu meninggal di televisi. Tiba-tiba logo L muncul di layar dan suaranya menjelaskan bahwa semua itu adalah jebakan. Orang yang meninggal hanyalah penjahat yang akan dijatuhi hukuman mati, dan siarannya tidak benar-benar mendunia. Itu ditampilkan sedemikian rupa untuk mengelabui Light, namun sebenarnya hanya dikirimkan di Jepang untuk mengonfirmasi lokasinya. L mengakhiri siaran dengan berjanji untuk menangkap Light dan memberinya hukuman mati. Light ingin menyerang balik tetapi tidak mengetahui nama asli atau wajah L, jadi dia tidak berdaya. Ryuk menjelaskan dia bisa berbagi kekuatan ini dengan Light tapi dia harus membayar dengan setengah sisa umurnya, jadi Light menolaknya. Keesokan harinya L memberikan perhitungan baru yang dibuatnya kepada polisi, mengungkapkan bahwa semua waktu kematian sesuai dengan jadwal kuliah, yang berarti Kira adalah seorang mahasiswa yang tidak membunuh selama kelas. Karena Light terus meretas sistem kepolisian untuk mengikuti kasus mereka, dia dengan cepat mengetahui kesimpulan mereka dan ingat bahwa aturan buku catatan menyatakan bahwa dia dapat menentukan waktu dan penyebab kematian, jadi dia menuliskan banyak kematian dan memprogramnya untuk terjadi sepanjang hari. Saat L melihat ini, dia tahu Kira sedang menutupi jejaknya dan menyimpulkan ada seseorang di kepolisian yang membocorkan informasi. Beberapa hari kemudian, Light sedang berjalan-jalan dengan Ryuk dan melihat seseorang mengikutinya. Ryuk mengatakan bahwa orang yang sama telah mengikuti Light selama 2 hari, dia tidak mengatakan apapun karena dia harus tetap netral. Beberapa saat kemudian, Light dan Shiori naik bus dan pria itu duduk di belakang mereka. Light segera menemuinya, tapi pria itu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, seorang pria gila masuk ke dalam bus dan menyandera para penumpangnya. Light mengenalinya sebagai buronan kriminal yang baru saja melarikan diri dari penjara dan dia ingin membantu, jadi dia menulis di selembar kertas bahwa dia akan menangkapnya. Saat pria di belakangnya melihat hal ini, dia segera memperingatkan pria tersebut akan bahayanya dan memintanya untuk mempercayainya karena dia adalah FBI. Melihat orang-orang tersebut berbicara, penjahat tersebut mendekat dan mengambil selembar kertas dari Light, yang ternyata merupakan bagian dari catatan kematian. Hal ini memungkinkan orang tersebut melihat Ryuk, sehingga dia langsung panik dan melepaskan tembakan. Peluru tidak dapat melukai Ryuk dan penjahat tersebut semakin ketakutan, jadi dia bergegas keluar dari bus namun tertabrak mobil dan mati seketika. Light tidak terkejut dengan kejadian ini, dia menuliskan semua ini di buku catatannya untuk membunuh penjahat tersebut dan sekaligus mendapatkan identitas agennya. Kini Light mengetahui bahwa polisi sedang mencari pembocor informasi tersebut. Dia ingin membunuh Ray namun tidak bisa karena dia akan menjadi tersangka utama, jadi dia harus mengumpulkan identitas setiap FBI yang terkait dengan kasus ini terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Ray mengucapkan selamat tinggal kepada tunangannya, Naomi, setelah tiba-tiba membatalkan rencana untuk hari itu. Merasa hal ini mencurigakan, Naomi mulai mengikutinya dan naik kereta bawah tanah bersamanya. Sementara itu, Ray mengambil sebuah amplop yang ditinggalkan seseorang untuknya dan menemukan setumpuk kertas beserta radio. Pada saat itu Light menghubunginya dari gerbong kereta lain, menggunakan suara terdistorsi untuk mengatakan bahwa dia adalah Kira. Saat Ray meminta bukti, Light membunuh pria yang duduk di sebelah Ray, yang juga seorang penjahat. Light mengancam akan membunuh semua penumpang di kereta jika Ray tidak menuruti perintahnya, jadi Ray mengikuti instruksinya. Di laptopnya, dia mengakses database kepolisian dan melihat daftar agen FBI yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu ia menyalin semua nama yang ada di lembaran kertas itu sambil melihat foto profilnya. Semua agen FBI mulai sekarat pada saat yang sama dan setelah melihat Ryuk di jendela, Ray keluar dari kereta, tapi dia juga terkena serangan jantung. Naomi bergegas ke sisinya tapi sudah terlambat. Light melihat ini dari dalam kereta dan menyeringai puas saat mengambil amplop tersebut, mengungkapkan bahwa kertas yang dia berikan kepada Ray adalah halaman dari catatan kematian. Kemudian di kantor polisi, Soichiro memberitahu polisi lain bahwa Kira mulai membunuh agen, jadi tidak ada seorang pun di kepolisian yang aman. Semua orang yang terlibat diperbolehkan keluar sekarang tanpa dihukum atau dihakimi karenanya. Sebagian besar anggota tim segera meninggalkan ruangan dan hanya beberapa petugas yang tetap tinggal untuk membantu. Karena keadaan semakin serius, tim meminta untuk bertemu langsung dengan L. Permintaan mereka diterima dan mereka segera mengunjungi sebuah apartemen di mana mereka akhirnya bertemu L, yang ternyata masih sangat muda. L menyimpulkan Kira bisa memanipulasi waktu dan penyebab kematian, tapi dia juga membutuhkan nama korban jadi dia menyuruh semua orang untuk menggunakan nama palsu mulai sekarang. L melihat semua rekaman kamera keamanan dari stasiun kereta bawah tanah dan melihat Ray menunjuk seseorang di kereta sebelum meninggal. Dia kemudian memberitahu polisi bahwa keluarga mereka adalah tersangka dan akan diawasi selama seminggu. Sementara itu, terungkap bahwa Naomi dulunya juga merupakan FBI dan bahkan bekerja untuk L.
Dia menginginkan keadilan bagi Raye dan mulai menyelidiki sendiri, akhirnya mendapatkan beberapa detail tentang insiden bus dari pengemudi. Karena curiga, dia pergi menemui Light di kampus, tapi dia menyangkal mengetahui apapun. Sebelum pergi, Naomi mengakui bahwa dia memberinya nama palsu sebagai bagian dari rencananya untuk membuktikan Light bersalah. Ketika Light kembali ke rumah, dia melihat ujung pensil yang dia letakkan di pintu rumahnya tergeletak di lantai, yang berarti ada seseorang di kamarnya. Dia masuk ke dalam dan mengerjakan pekerjaan rumahnya sambil mengabaikan Ryuk, yang semakin membuatnya kesal. Nanti saat Light keluar jalan-jalan, dia menjelaskan kepada Ryuk bahwa kamarnya mungkin disadap. Teorinya benar, dan kini El dan polisi mengawasi kamarnya 24/7. Selama beberapa hari pertama, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya seorang penjahat mati secara misterius dan Soichiro menganggap itu sudah cukup bukti. Tapi El menunjukkan bahwa Kira bisa memanipulasi waktu kematian sehingga mereka harus menunggu kematian penjahat yang baru saja ditangkap. Beberapa hari kemudian, Light pergi ke kamarnya setelah makan malam dengan sekantong keripik yang dia makan sambil belajar. Pada saat itu, siaran berita tersebut berbicara tentang kasus yang melibatkan penjahat baru yang segera meninggal karena serangan jantung. Soichiro senang melihat ini karena ini membuktikan putranya tidak bersalah, dan El tidak punya pilihan selain membiarkan mereka melepas kamera meskipun dia masih curiga. Keesokan harinya Ryuk memastikan bahwa tidak ada bug yang tersisa dan Light menjelaskan cara dia melakukannya. Beberapa saat kemudian, Naomi menelepon El dan memberitahunya bahwa dia akan memberikan bukti yang mereka perlukan. Sementara itu Light pergi ke galeri seni untuk berkencan dengan Shiori, hanya untuk mengetahui bahwa Naomi telah menyanderanya. Naomi yang marah meminta Light untuk mengaku, tapi dia terus menyangkal bahwa dia adalah Kira dan memohon agar Shiori tetap hidup. Karena putus asa, Naomi mengungkapkan nama aslinya untuk mengetahui apakah dia akan membunuhnya dan Light mengambil pena sementara El mengawasi semuanya melalui kamera keamanan. Pada saat itu polisi datang dan perhatian Naomi terganggu, memberi Shiori kesempatan untuk membebaskan dirinya dan berlari menuju Light. Naomi panik dan menembakkan senjatanya, tanpa sengaja menembak Shiori, bukannya Light. Dia berlari ke sisinya dan Shiori menciumnya sebelum meninggal. Merasa bersalah, Naomi memutuskan untuk menggunakan senjatanya untuk menghapus dirinya sendiri dan bertemu kembali dengan Raye. Setelah itu Ryuk bertanya pada Light tentang Shiori, hanya untuk menyadari bahwa Light tidak sedih sama sekali dan dia telah berakting. Ternyata ini adalah bagian dari rencananya untuk membersihkan namanya. Dia mengetahui nama Naomi dengan menyelidiki pertunangan Raye dan menemukan gereja tempat pasangan tersebut melakukan reservasi. Kemudian dia menyuruhnya melakukan semua hal yang dia lakukan beberapa saat yang lalu, termasuk menembakkan pistol secara acak dan penghapusan diri. Dia juga menulis bahwa Shiori akan berada di dekatnya dan akan terbunuh oleh tembakan pada saat yang sama, dan karena hampir tidak ada orang di Jepang yang membawa senjata, catatan kematian tersebut secara alami menghubungkan kematian tersebut. Bahkan malaikat maut seperti Ryuk pun muak dengan sikap dingin Light. Dengan namanya yang bersih, Light berpura-pura sangat kesal dan ingin menangkap penjahat di balik kematian Shiori. Karena Light pernah membantu kepolisian di masa lalu, Soichiro setuju untuk mengizinkannya membantu kasus ini juga. Kemudian Light diperkenalkan kepada El, yang menemuinya sambil memakan sekantong keripik yang sama yang digunakan Light untuk rencananya. Sementara itu, seorang selebritas bernama Misa melarikan diri dari rekan kerja gila yang menginginkan segalanya untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba pria itu terjatuh dan meninggal karena serangan jantung, dan bisa melihat catatan kematian di tanah.